Halo, namaku Ardan. Aku mulai merasa tidak selaras dengan tubuh dan peranku sejak TK. Aku kurang cocok bergaul dengan teman perempuan dan aku pernah kabur sekabur-kaburnya dan memanjat pagar sekolah karena dipaksa dipakein lipstik untuk kebutuhan pemotretan wisuda TK. Sejak saat itu sampai dewasa pun aku lebih memilih disebut tomboy dan memakai pakaian-pakaian yang unisex. Saat remaja, aku mulai kesal dengan bentuk tubuhku dan tidak menyukainya. Aku juga sebal setiap aku dituntut untuk jadi anak perempuan yang harus bisa memasak, membantu pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Bukan berarti aku pemalas ya, tapi aku ngerasa kenapa kakak-kakakku dan ayahku tidak dituntut untuk melakukan hal yang sama. Nah, pada akhir Juni 2015, di pernikahanku yang masuk ke tahun ketiga, aku mempelajari LGBT lebih dalam karena isu LGBT muncul lagi di permukaan dengan dilegalisasikannya same-sex marriage di US. Saat mencapai pemahaman soal transmen atau transpria, aku langsung nangis dan baru nyadar kalau sebetulnya apa yang aku alamin dari kecil itu adalah gender dysphoria dan aku adalah transmen. Setelah aku menyadari identitasku, perasaanku campur aduk. Aku lega sekali, tapi di sisi lain aku sangat ketakutan karena saat itu posisiku masih menikah dengan segala peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang perempuan yang menikah. Misalnya, punya anak, ngurus suami, ngurus rumah, berperan sebagai perempuan di mata keluarga, dan utamanya adalah tidak menjadi laki-laki baik secara peran maupun fisik. Aku masuk ke fase depresi berat dan sering melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Sampai akhirnya ada permasalahan berat di rumah tanggaku karena perselingkuhan dan lain-lain. Akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dan menjadi diriku yang sebenarnya saat pindah ke Bali tahun 2020. Aku udah terbiasa menjadi dan dipandang berbeda sejak kecil. Dari kecil aku merasa seperti alien yang tidak pernah dimengerti atau bisa mengerti orang lain. Namun sekarang aku paham kalau apa yang aku alami adalah gender dysphoria dan ditambah aku memang ada gangguan kesehatan jiwa seperti bipolar dan borderline personality disorder. Sekarang aku lebih memilih untuk fokus mengenali diriku sendiri dan dari sana aku bisa lebih mengerti sudut pandang orang lain. Pengalaman yang tidak menyenangkan justru sangat banyak ya, terutama saat aku menyampaikan niatku kepada keluarga mantan suami kalau aku ingin transisi medis. Aku tertabrak oleh dinding norma masyarakat dan norma agama. Namun setelah aku bercerai, tekanan itu berkurang dan aku lebih bisa hidup dengan damai dan menerima hidupku juga dan diriku sendiri. Saat ini yang banyak menggangguku adalah sapaan seperti Mbak, Bu, Mbok, dan lain-lain yang asosiasinya feminin, terutama saat di ruang tunggu rumah sakit. Pernah nih mereka tidak menanyakan sapaan apa yang aku pilih untuk digunakan dalam memanggil aku. Aku sempat malu banget dengan tampilanku yang setengah-setengah ini karena baru awal transisi medis ya. Fitur fisik femininku juga sangat dominan, namun bentukku juga udah kelihatan maskulin. Nah, di saat itu aku dipanggil dengan dead name-ku yang feminin dan dengan sapaan Bu. Semua mata langsung melihat kepadaku dengan bingung. Dan aku merasa malu sekali karena pada dasarnya aku tidak suka jadi pusat perhatian. Apa ya kira-kira yang mau aku sampaikan? Mungkin coba hargai perbedaan dan jangan kebiasaan ngeliatin orang lain dari atas sampai bawah. Lalu biasakan mungkin menggunakan sapaan netral dalam menyapa orang lain. Seperti Kak misalnya ya. Itu lebih aman dibandingkan misgendering orang lain.